Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prat Fikri. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda negara kita Indonesia. Dan tak lupa selalu menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan lingkungan atau dengan kelompok. Hari ini kita akan membahas mengenai keseimbangan asam dan basa. Target dari pembahasan kita kali ini adalah agar kamu mengerti bagaimana cara menganalisa gas darah atau analisa gas darah. Langsung saja kita mulai. Bahwasanya kalau kita berbicara mengenai asam dan basa, kita akan lekat hubungannya dengan ion ini, ion hidrogen. Ion hidrogen ini komposisi dalam lingkungan cukup besar sekali, mencapai 73%, namun dalam bentuk berbagai macam campuran seperti yang kita tahu, misalkan air, H2O, HCl, dan lain sebagainya. Namun ion hidrogen ini juga dapat berdiri sendiri, dan jika berdiri sendiri, konsentrasinya ketika meningkat dalam suatu zat, maka zat tersebut akan bersifat asam. Jadi hidrogen dalam satu zat, jika konsentrasinya cukup banyak atau jumlahnya cukup banyak, maka akan menyebabkan zat tersebut memiliki sifat asam. Sedangkan kebalikannya, jika dalam suatu zat unsur hidrogen ini, ion hidrogen ini, konsentrasinya cukup sedikit, maka zat tersebut akan bersifat basa. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, apa perbedaan asam dan basa? Apa perbedaan sifat asam dan basa ini terhadap tubuh? Nah, ini saya gambarkan di sini adalah asam dan di sini adalah basa dengan konsentrasi hidrogen yang lebih sedikit daripada asam. Dalam tubuh, sifat asam dan basa ini ada yang berbeda, ada yang sama. Ini sifat secara umum lebih banyak, hanya saja ini saya akan bahas yang lebih sederhana saja. Asam sendiri rasanya asam, ya kita tahu rasa asam. Jadi air liurmu sendiri kalau terlalu lama tidak mengalami pergerakan atau mulutmu tidak melakukan pengecapan, maka rasanya akan terasa asam. Sedangkan basa cenderung terasa pahit. Yang lainnya, kedua-duanya memiliki kemampuan untuk mengantarkan listrik dan juga korosif atau iritatif. Asam kuat dapat menyebabkan korosif, basa kuat juga dapat menyebabkan korosif. Salah satu asam kuat yang berada dalam tubuh adalah HCl. HCl ini berada dalam lambung ya. Ini termasuk asam kuat. Nah, bagaimana ion hidrogen ini dibentuk di dalam tubuh? Jadi setiap hari secara normal, ion hidrogen ini memang ada di dalam tubuh. Nah, bagaimana ion hidrogen ini terbentuk? Maka salah satu faktor yang dapat menyebabkan hidrogen terbentuk adalah metabolisme tubuh. Jadi tubuh setiap hari melakukan metabolisme untuk melakukan aktivitas, mendapatkan energi. Efek samping dari metabolisme ini adalah ion hidrogen. Nah, jadi ini adalah glukosa C6H12O6. C6H12O6 ini melakukan metabolisme dengan pembakaran dengan oksigen, akhirnya akan menjadi air dan karbon dioksida. Ini adalah zat sisa. Tentunya glukosa dan oksigen ketika melakukan metabolisme akan mendapatkan energi. Sedangkan H2O, air dan CO2 ini adalah efek samping dari pembakaran ini. Nah, sedangkan H2O dan CO2 ini akan bergabung membentuk zat baru, yaitu H2CO3, dan selanjutnya H2CO3 dapat pecah kembali di dalam tubuh membentuk HCO3- dan
tentunya hidrogen. Sehingga dengan kata lain, semakin banyak energi yang dipecah, maka unsur hidrogen juga bisa semakin meningkat. Tapi tidak hanya pembakaran glukosa saja, pembakaran zat-zat lain seperti pembakaran lemak, pembakaran protein itu juga dapat memunculkan unsur hidrogen. Selain itu, kegagalan metabolisme, misalkan orang-orang dengan diabetes juga dapat meningkatkan hidrogen di dalam tubuhnya. Jadi secara normal saja manusia itu memang sudah memproduksi hidrogen dalam tubuh. Nah, ini adalah unsur hidrogen di dalam tubuh. Jadi kalau kalian lihat komposisi ion tubuh ini, ya ini adalah salah satu unsur utama ion tubuh manusia, natrium dan kalium. Kamu bisa lihat natrium ini konsentrasinya 135 sampai 145 mg per liter. Sedangkan kalium sendiri 3,5 hingga 5 mg per liter. Nah, sedangkan unsur hidrogen atau ion hidrogen ini di dalam tubuh jumlahnya atau konsentrasinya adalah 0,000004 mg per liter. Bayangkan ini adalah sangat kecil sekali, bahkan untuk mencapai ke angka 1 itu membutuhkan banyak sekali pengali, hingga berapa ini, ribuan atau jutaan supaya bisa setara dengan 1 mg per liter. Jadi konsentrasi hidrogen di dalam tubuh manusia itu sangat kecil sekali normalnya, sangat kecil. Nah, akhirnya kita akan lihat ini. Nah, ini adalah salah satu gambaran pH di dalam tubuh. Ya, ini tadi misalkan ini adalah asam lambung, pH-nya adalah 2. Asam lambung pH-nya 2. Saliva itu adalah 6,5 sampai 7,5, urin 6, intestin atau usus 4,7 sampai 7, sedangkan blood atau darah itu pH-nya 7,3 hingga 7,4. Nah, sekarang akan ada pertanyaan, apa bedanya H ini dengan pH? Padahal sama-sama di dalam darah, ini kok jumlahnya 0,0000 banyak sekali, itu 4, sedangkan ini kok 7,3 sampai 7,4. Nah, jadi sama-sama di dalam darah kok beda. Nah, sehingga kita akan bertanya-tanya, apa bedanya H ini dengan pH? Padahal sama-sama ada unsur H dalam kedua komponen ini. Nah, akan kita bahas. Ya, ini pada dasarnya H dan pH ini adalah mirip atau sama-sama membicarakan mengenai hidrogen, hanya saja dengan satuan yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita akan, ini kan memang terlalu kecil sekali, ini nolnya terlalu banyak, susah sekali di baca. Akhirnya kalau disederhanakan akan menjadi 4 kali 10 pangkat min 8. Jadi supaya lebih sederhana, konsentrasi hidrogen dalam tubuh akan bisa disederhanakan dengan seperti ini, 4 kali 10 pangkat min 8. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya ini 8 kali 4. Nah, ini sangat tidak sederhana sekali, sehingga orang akan berpikiran bagaimana cara mensederhanakan bilangan yang tidak sederhana ini. Oleh karena itu dikonversilah
satuan mililiter ini menjadi pH. Jadi kalau kita pecah ini B dan H ini, H sendiri sudah jelas, H ini adalah hidrogen, sedangkan P ini apa? Nah, P ini adalah, kalau kita terjemahkan secara real, adalah main log. Apa itu main log? Jadi kita lihat di sini. Kita akan menyederhanakan bilangan yang tidak sederhana ini. Jadi supaya ini bisa lebih sederhana, maka kita menggunakan logaritma. Salah satu fungsi logaritma adalah untuk mensederhanakan bilangan berpangkat. Nah, ini kan ada pangkat min 8 ini di atas. Nah, kalau Anda gunakan kalkulator, hasilnya akan lebih cepat ketemu. Silahkan kalau Anda punya kalkulator logaritma di rumah, silahkan hitung langsung ini ya, log 0,000004. Jadi supaya kita bisa mensederhanakan ini ke sini, nah hitungannya adalah seperti ini. Log H sama dengan 0,000004. Log H sama dengan hasilnya kalau kita hitung dengan kalkulator min 7,3. Nah, sedangkan min di sini, min ini kan tidak enak, ini ada hasil min, sehingga kita buat min ini supaya hilang, kita buat positif. Bagaimana caranya? Kalau kita pernah belajar matematika, maka di kedua sisi harus kita kalikan dengan unsur yang sama. Di sini kita kalikan dengan min. Di sini kita kalikan dengan min agar min dan min ketemu jadi positif. Di sini juga kita kalikan dengan min sehingga minnya berpindah ke sebelah sini. Ini jadi positif, yang ini jadi negatif. Min log H sama dengan 7,395. Nah, min log H ini juga nggak enak ini. Min log ini nggak enak. Dia omong ada min-minnya, sehingga akhirnya min log ini dirubah menjadi yang lebih sederhana lagi, yaitu P kecil sebagai pengganti dari min log ini. Nah, sehingga kita sudah tahu dari mana pH ini berasal. Memang ada beberapa yang mendefinisikan P itu sebagai misalkan power. Jadi power karena ada H di belakangnya, power of H, power of hidrogen, atau ada juga bahasa Belanda potens of hidrogen. Ya, itu terserah, masih belum ada definisi yang baku. Tetapi kalau kita lihat dari perhitungannya ini, maka P di sini adalah terjemahan dari min log ini, sehingga pH sama dengan 7,39. Jadi berbanding terbalik dengan konsentrasi H. Semakin besar konsentrasi H, maka pH-nya maka akan semakin turun. Karena ini logaritma terbalik dengan menggunakan min ini. Kalau Anda tidak percaya hasil dengan secara sederhana ini adalah perhitungan yang sudah saya konsultasikan dengan ahli matematika. Ya, saya juga punya teman matematika, dan dihitungkan dengan dia, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kamu ada yang pintar matematika, ya silahkan menggunakan ini. Nah, jadi seperti yang saya tanyakan, saya katakan tadi bahwasanya dengan perhitungan seperti ini, maka unsur hidrogen semakin tinggi unsur hidrogen, maka pH-nya akan semakin turun karena ini berbanding terbalik. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ini saja log H kita kalikan 100 kali lipat, maka nolnya akan hilang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Kita kalikan 100, akhirnya tinggal 5. Dari 7 ini tinggal 5, maka akan semakin kecil. Kita kalikan lagi, misalkan
10.000, nolnya hilang 4, 1, 2, 3, 4, nolnya tinggal 1, 2, 3, 3. Jadi semakin kecil kalau kita lihat di sini. Nah, ini semakin ke bawah ini konsentrasi H semakin besar, kan semakin mendekati 0,4, semakin mendekati 1. Sedang ini konsentrasinya kecil sekali. Anda lihat pH-nya, ketika konsentrasi H atau hidrogen kecil maka pH-nya akan tinggi. Ketika konsentrasi H-nya sangat besar atau banyak sekali hidrogen dalam tubuh, maka pH-nya akan semakin turun. Nah, ini berbanding terbalik. Oke, lanjut. Nah, sedangkan pH, nah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada asid atau asam, alkalin atau basa, dan netral. Netral ini unsurnya adalah H2O ya, air. Nah, air ini netral, sedangkan asam ini banyak ya, tadi contohnya HCl yang paling mudah, HCO3, OH, ini komponen basa. Sedangkan netral ada di angka 7. Jadi semakin kecil pH akan semakin asam, semakin tinggi pH maka akan semakin basa. Nah, sedangkan dalam tubuh manusia, pH normal di dalam tubuh itu antara 7,35 sampai 7,45. Kalau berdasar pada rentang pH, maka pH tubuh manusia ini cenderung ke alkalin atau ke basa. Karena di atas 7 pH itu adalah basa. Nah, rentangnya sangat kecil sekali, 7,35 sampai 7,45, ini tipis sekali. Sehingga bergeser saja, misalkan konsentrasi hanya terlalu banyak, maka akan menyebabkan terlalu asam. Konsentrasi H terlalu sedikit akan menyebabkan terlalu basa. Sesuatu yang tidak seimbang, sesuatu yang berlebihan, entah itu berlebihan H-nya atau berlebihan terlalu kurang hanya, maka akan menyebabkan kondisi yang tidak bagus. Keduanya akan menyebabkan metabolisme tubuh terganggu. Semua yang berlebihan itu akan menyebabkan gangguan. Misalkan kita gambarkan gula darah saja. Gula darah terlalu tinggi, ya gula darahnya tinggi bisa menyebabkan gangguan. Gula darah terlalu rendah juga bisa menyebabkan gangguan. Tekanan darah tinggi menyebabkan gangguan, tekanan darah rendah juga menyebabkan gangguan. Jadi semua yang berlebihan, entah itu ke kanan atau kiri, pasti menyebabkan gangguan. Nah, yang bagus adalah seimbang atau normal. Oleh karena itu, judul yang disematkan adalah keseimbangan asam dan basa. Semuanya harus seimbang di dalam tubuh, karena terlalu ekstrim perubahannya akan menyebabkan gangguan metabolisme tentunya. Nah, untuk menjaga agar pH ini tetap berada di rentang normal ini yang tipis sekali ini, karena berubah sedikit saja ke kiri ataupun ke kanan akan menyebabkan gangguan, maka diperlukan yang namanya buffer sebagai untuk menjaga kestabilan pH. Nah, buffer di dalam tubuh salah satu yang paling utama adalah HCO3- atau bikarbonat. Banyak sekali buffer, CO2, buffer ginjal, buffer paru-paru, banyak sekali, tetapi yang paling utama adalah ini bikarbonat, HCO3-. Bagaimana cara kerja buffer ini untuk menjaga supaya pH itu tetap di tengah ini, presisi, karena ini tadi rentangnya cuma kecil sekali. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, ini
ketika tadi di dalam tubuh itu normalnya memang ada hidrogen, tetapi kalau misalkan hidrogen sudah mulai berlebihan, terlalu banyak diproduksi di dalam tubuh, maka HCO3- ini bikarbonat ini akan mengikat hidrogen sehingga hidrogen bisa kembali dalam posisi normal. Jika misalkan meningkat jumlahnya di dalam tubuh, maka HCO3- ini bikarbonat ini akan dilepaskan dari ginjal, bertujuan untuk mengikat hidrogen. Dan ketika sudah diikat, maka akan terbentuk zat baru H2CO3, dan H2CO3 ini akan terpecah menjadi air dan CO2 atau karbon dioksida. Jadi secara sederhananya, jika terjadi peningkatan hidrogen di dalam tubuh, maka secara logika CO2 akan meningkat juga. Nah, CO2 ini akan dibuang di mana? Tentu akan dibuang di paru-paru, sedangkan air akan dibuang di ginjal. Nah, jadi pada pasien-pasien atau pada orang yang mengalami peningkatan hidrogen atau terlalu asam, kondisi tubuhnya, maka akan terjadi peningkatan produksi CO2 sehingga orang tersebut akan mengeluarkan CO2 ini melalui paru-paru, sehingga nafas orang tersebut lebih cepat untuk mengeluarkan CO2 ini. Jadi semakin hanya tinggi CO2, semakin banyak diproduksi, pernafasan akan semakin meningkat cepat untuk mengeluarkan CO2. Sedangkan air ini bisa dikeluarkan lewat ginjal kalau memang jumlah air juga berlebihan di dalam tubuh. Nah, jadi H meningkat, CO juga meningkat. Jadi jumlah konsentrasi HCO3- ini di dalam tubuh ketika dia berikatan dengan H, karena jumlah H cukup banyak, maka jumlah CO3 akan menurun. Jadi kalau HCO3 ini menurun, salah satu kemungkinannya adalah karena terlalu banyak H yang diikat sehingga konsentrasinya menurun di dalam darah. Oke. Selanjutnya cara kerja buffer. Jadi bisa juga berkebalikan seperti ini. Jadi kebalik, CO2 di dalam darah terlalu tinggi sehingga H2 akan bereaksi dengan air, akan bergabung lagi menjadi H2CO3 dan dipecah menjadi HCO3- dan hidrogen. Nah, ini bisa terjadi pada, kenapa CO2 bisa tinggi? Ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pernafasan, misalkan seperti asma atau PPOK. Nah, CO2 di dalam paru-paru ini tidak mampu dikeluarkan oleh tubuh dengan baik sehingga terhambat di paru-paru. Nah, CO2 yang terlalu banyak di paru-paru ini akan diserap kembali oleh darah sehingga konsentrasi CO2 atau tekanan CO2 di dalam darah akan meningkat karena tidak bisa dikeluarkan kembali lagi ke darah, akhirnya bereaksi dengan air sehingga menyebabkan hidrogen meningkat di dalam tubuh sehingga terjadilah asidosis atau darah menjadi lebih asam karena terjadi peningkatan CO2 di dalam tubuh karena adanya penyakit ini tadi. Nah, bisa jadi kebalikannya sebenarnya, misalkan pada pasien-pasien ketika CO2-nya dikeluarkan terlalu banyak, misalkan CO2 dikeluarkan terlalu banyak sehingga konsentrasi CO2 di dalam paru-paru menurun dan dalam darah pun juga menurun. Nah, ini bisa juga terjadi
CO2-nya menurun karena terlalu banyak dikeluarkan. Pada kasus apa? Misalkan pada kasus hiperventilasi. Hiperventilasi karena apa? Biasanya serangan panik sehingga nafasnya terlalu memburu, yang menyebabkan CO2 di dalam tubuh dikeluarkan terlalu banyak sehingga tekanan CO2-nya terlalu sedikit. Nah, ini menyebabkan darah lebih alkali. Seperti itu. Nah, ini jadi bisa terbalik seperti ini. Nah, dari sini kita dapat memisahkan bahwasanya HCO3- ini adalah komponen metabolik, sedangkan CO2 ini adalah komponen respiratorik. Dan juga bisa disebut CO2 ini disebut dengan komponen asam, sedangkan HCO3- ini bisa juga disebut dengan komponen basa. Semoga dari sini kalian jelas. Kalau misalkan belum jelas, silahkan diulang-ulang ataupun tanya di kolom komentar nanti. Nah, sehingga dari sini bisa kita simpulkan, maka jika CO2 atau karbon dioksida itu naik konsentrasinya di dalam darah, karena CO2 merupakan komponen asam, maka ketika naik dia akan menyebabkan asidosis. Sedangkan kebalikannya, jika konsentrasinya turun akan menyebabkan alkali atau basa. Kebalikannya, HCO3- ini merupakan komponen basa. Komponen basa ini tadi CO2 selain komponen asam juga bisa disebut komponen respiratorik. Karena pengaturannya berada di respirasi atau berada di paru, sedangkan HCO ini adalah komponen metabolik. Karena pengaturannya berada di metabolik. Nah, karena HCO3- ini adalah komponen basa, maka jika dia meningkat akan menyebabkan alkali atau basa, alkalosis. Sedangkan kebalikannya, jika dia menurun akan menyebabkan asidosis. Dari sini semoga kalian bisa jelas. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa kalian ulang-ulang sendiri. Oke. Lanjut. Nah, sekarang langsung kita belajar kasus. Nah, ini adalah kita mulai melakukan analisis gas darah. Ini adalah nilai normalnya yang di blok miring ini adalah nilai normalnya. Nah, kita mulai dari pH. Nah, misalkan pada suatu pasien pH-nya adalah 7,0. Nah, rentang pH normal manusia adalah 7,35 sampai 7,45. Sehingga kalau orang tersebut atau pasien tersebut nilai pH-nya 7 di dalam pemeriksaan, maka itu mengarah ke kiri, bisa disebut sebagai asam atau asidosis. Asam. Nah, kita lihat komponen ini, komponen basa metaboliknya. HCO3- bikarbonatnya normalnya 22 sampai 26. Nah, ini 20 berarti HCO3-nya turun. Ketika HCO3- turun, karena ini adalah komponen basa,
Jadi meningkatnya menyebabkan basa, menurunnya menyebabkan asam. Berarti ketika dia turun, ini dapat disimpulkan adalah asidosis. Turunnya menyebabkan asidosis karena ini adalah komponen metabolik, maka ditambahkan asidosis metabolik. Nah, sedangkan kita lihat PaCO2 nya normalnya 35 sampai 45, ini 40. Nah, dalam rentang normal sehingga PaCO2 normal. Nah, dari sini kita simpulkan pasien tersebut mengalami asidosis metabolik. Ya, sesuai asidosis metabolik, sesuai pH-nya asidosis, dan HCO3 nya juga menunjukkan hasil asidosis. Kita lanjut, soal selanjutnya pH 7,9 dari rentang ini dia mengarah ke kanan, jadi lebih cenderung basa pH-nya. Nah, ini disebut dengan alkalosis. Kita lihat HCO3 min dari 2226 normal, PaCO2 3545, ini 3131 mengalami penurunan. Karena CO2 ini adalah komponen asam. Kalau dia meningkat menyebabkan asam, kalau dia turun menyebabkan alkali atau basa. Nah, sehingga CO2 yang menurun ini menyebabkan alkalosis. Alkalosis karena CO2 ini adalah komponen pernafasan atau respiratorik, sehingga ditambahkan alkalosis respiratorik. Lihat hasilnya sama, alkalosis respiratorik normal, sama-sama alkalosis respiratorik. Oke, soal selanjutnya pH 7,35 745, ini 7,1, berarti dia berada di sebelah kiri. Nah, ini berarti cenderung lebih asam atau asidosis. Asidosis kita lihat HCO3 min-nya 22 sampai 26, ini 25, berarti normal. PaCO2 nya 35 sampai 45, ini 48, berarti naik. CO2 karena ini komponen asam, CO2 naik menyebabkan asidosis. Karena ini komponen respiratorik, tambahkan asidosis respiratorik. Kita lihat, ya betul, asidosis respiratorik sesuai. Kalau selanjutnya pH 7,8 berarti mengarah ke kanan, alkalosis. Kita lihat HCO3 min 22 sampai 26, 29 naik. Nah, ya. Karena HCO3 min ini adalah komponen basa, kenaikannya akan menyebabkan alkali. Alkalosis. Karena ini adalah komponen metabolik, ditambahkan alkalosis metabolik. PaCO2 35 41 normal, jadi sama. Alkalosis metabolik kita lihat, ya alkalosis metabolik. Soal selanjutnya 7,3 pH 7,8 ini berarti mengarah ke kanan, alkalosis. HCO3 min 22 sampai 26, ini 31 meningkat. Kalau meningkat berarti ya alkali, karena ini komponen basa. Meningkatnya HCO3 menyebabkan alkali.
alkalosis, karena ini bagian metabolik, tambahkan metabolik. Kita lihat pH 2 35 sampai 45. Di sini 50, berarti naik. Nah, naik karena ini komponen asam, kenaikannya akan menyebabkan asam. Jadi asidosis. Karena ini komponen respiratorik, tambahkan respiratorik. Nah, di sini yang soal-soal terdahulu pasti yang salah satunya normal, sedangkan ini keduanya terjadi perubahan tidak normal, ke arah yang tidak normal, sehingga kita sesuaikan dengan pH tubuh. pH tubuh alkalosis berarti masalah terjadi yang sama dengan sama-sama alkalosisnya. Jadi ini dengan ini sama alkalosis, berarti masalah yang terjadi adalah alkalosis metabolik. Kenapa ini kok terjadi asidosis di respiratorik? Ini adalah mekanisme kompensasi tubuh supaya pH yang terlalu alkali ini, terlalu basa ini bisa dinetralkan kembali ke arah kiri. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan keasaman, yaitu dengan cara meningkatkan CO2, sehingga ini adalah kompensasi tubuh supaya pH yang alkali ini bisa kembali lagi ke normal. Sehingga asidosis di sini bukan karena gangguan atau penyakit, tetapi asidosis di sini adalah fungsi tubuh untuk melakukan kompensasi. Nah, tapi sudah dilakukan kompensasi kok belum normal, masih 7,8, belum mencapai rentang normal. Nah, berarti kompensasinya ini masih belum menyebabkan keambang normal, jadi masih sebagian terkompensasi, masih sebagian belum sempurna, sehingga yang terjadi di sini adalah alkalosis metabolik terkompensasi sebagian, dikompensasi dengan asidosis respiratorik. Saya harap kamu paham. Kalau misalkan belum paham, silahkan diulang-ulang atau tanya di komentar. Nah, begitu juga nanti soal-soal sebaliknya, caranya juga seperti ini. Nah, ini coba kita lihat, ini 7,5, pH-nya lebih kecil, berarti asidosis. Ini 22, 26, berarti lebih rendah. Ini asidosis berarti enggak sih. Tidak saya terangkan lagi ya bagaimana kok bisa disebut asidosis. Silahkan diulang-ulang videonya kalau masih belum paham asidosis metabolik. Ini 35, 30, ini juga turun. Turunnya ini jadi alkalosis respiratorik. Nah, jadi ini asidosis, sama masalahnya di sini asidosis metabolik, hanya saja dikompensasi dengan alkalosis respiratorik, sehingga diharapkan pH darah bisa bergeser ke sana. Jadi ini adalah kompensatornya. Ya, betul, asidosis metabolik terkompensasi sebagian karena pH-nya masih belum mencapai batas normal. Jadi masih terkompensasi sebagian. Dikompensasi dengan apa? Dengan alkalosis respiratorik. Nah, ini adalah salah satu hasil pemeriksaan yang saya dapatkan di internet. Jadi kita lihat misalkan pH di sini pH-nya 7,47. Jadi ini tinggi ya. pH-nya tinggi berarti alkalosis.
PCO2 36 ini normal. Jadi normal. Kita lihat HCO3- 26,3 naik tinggi. Nah, ini komponen basa berarti alkalosis metabolik. Jadi dari kasus ini kita bisa simpulkan pasien ini mengalami alkalosis metabolik. Di sini yang lain bisa kita lihat adalah PO2. Ini konsentrasi oksigen dalam darah 69 normalnya 83 sampai 108. Nah, ini mengalami hipoksia atau hipoksemia. Jadi alkalosis metabolik dengan hipoksemia. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini soal terakhir 7,37 normal. HCO3- 19 ini turun, berarti asidosis metabolik. Sedangkan PaCO3 30 35. Oh, ini turun juga. Ini turun. Jadi alkalosis respiratorik. Nah, ini kan akan jadi kebingungan. Ininya sudah normal. Nah, ini yang bermasalah di mana? Yang bermasalah asidosis metaboliknya atau alkalosis metaboliknya? Siapa yang jadi kompensatornya? Nah, jika terjadi hal seperti ini, kita bisa menggunakan indikator yang lain. Ini berarti sudah terkompensasi penuh sehingga pH-nya menjadi normal. Tapi kita juga perlu tahu ini masalahnya di mana, siapa yang menjadi kompensasi. Nah, salah satu yang bisa dijadikan acuan adalah base excess ya. Jadi base excess ini normalnya -2 sampai +3, -2 sampai +3. Macam-macam, ada yang -2 sampai +2. Nah, ini kalau misalkan dia kurang dari -2 ini, itu dapat diidentifikasi sebagai asidosis metabolik. Masalahnya di asidosis metabolik. Kalau dia lebih dari 3, misalkan ke sini, itu masalahnya adalah alkalosis metabolik. Jadi base excess ini melihat bagian metabolik. Jadi kalau dia kurang dari -2, itu berarti masalahnya asidosis metabolik. Kalau dia lebih dari 3, itu alkalosis metabolik. Dalam kasus ini karena dia -3, maka masalahnya adalah di asidosis metabolik, sehingga alkalosis respiratoriknya ini adalah sebagai kompensasi. Ya, asidosis metabolik terkompensasi. Nah, oke, sampai di sini saja penjelasan kali ini. Semoga dari penjelasan yang singkat ini bisa membantumu untuk menganalisa gas darah. Sampai di sini video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep healthy.